Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, insyaallah pagi hari ini kita akan memulai kajian bulanan dengan Al-Ustadz Sofyan Khalid Rurai hafizahullah dengan tema 10 kaidah dalam memahami syirik dalam sebab. Insya Allah kepada rekan-rekan untuk kondusif di dalam kajian ini, semoga Allah berkahi ilmu yang akan kita terima. Barakallahu fiik. Tafadhal ya Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'd, fa ikhwani wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Syirkul asbab atau syirik dalam sebab merupakan syirik yang sangat luas sekali dan banyak terjadi di sekitar kita. Mungkin bisa dikatakan termasuk syirik yang paling banyak terjadi. Bahkan terjadi pula di banyak masyarakat kaum muslimin, yang seharusnya masyarakat kaum muslimin itu jauh dari kesyirikan. Tapi faktanya ini masih terjadi. Oleh karena itu perlu kita pahami kaidah-kaidah agar tidak terjerumus dalam syirik tersebut. Insyaallah ta'ala kita akan meringkas dalam 10 kaidah. Kaidah yang pertama, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mampu menetapkan atau menciptakan sesuatu sebagai sebab. Apakah sebab kemanfaatan ataukah sebab kemudaratan. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mampu menciptakannya atau menetapkannya. Dalam surat Az-Zumar ayat ke-62 Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, Allahu khaliqu kulli syai'in. Allah pencipta segala sesuatu. Sudah. Dalam surat Al-Furqan ayat kedua, di akhir ayat, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dan Allah yang menciptakan segala sesuatu serta menakdirkannya. Jadi kita harus meyakini hanya Allah yang maha mampu menetapkan sesuatu sebagai sebab. Kita sebagai hamba tidak berhak untuk mengatakan bahwa sesuatu itu adalah sebab, baik itu sebab kemanfaatan atau sebab kemudaratan, kecuali yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Mau sih jangan dimatiin punya
Ini adalah kaidah pokok. Kaidah yang kedua, yang maha mampu memberikan manfaat atau menimpakan mudarat. Jadi misalkan sesuatu Allah telah tetapkan sebagai sebab. Apakah sebab kemanfaatan atau sebab kemudaratan? Namun hakikatnya Allah yang memberi manfaat dan menciptakan kemudaratan. Sehingga jemaah sekalian, walaupun sesuatu itu sudah Allah tetapkan sebagai sebab, namun Allah tidak mengizinkannya untuk memberi manfaat atau menimpakan mudarat, maka tidak akan terjadi. Contoh, api Allah tetapkan sebagai sebab untuk membakar, untuk menjadikan sesuatu itu terbakar. Tapi kita harus tahu, kita harus yakin, api itu hanyalah sebab. Kalau Allah menghendaki terjadi kebakaran, maka terjadi. Kalau tidak, maka tidak. Maka dari itu, api tidak bisa membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena Allah tidak menghendakinya. Jadi, kita harus yakin bahwa sebab itu tidak memberi pengaruh dengan sendirinya. Kalau Allah izinkan berpengaruh, baru dia berpengaruh. Kalau tidak, maka tidak. Karena hanya Allah yang maha mampu memberi manfaat atau menimpakan mudarat. Dalam surat Al-An'am ayat ke-17. Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Wa iyyumsiska bi khairin fahuwa ala kulli syai'in qadir. Apabila Allah menimpakan mudarat kepadamu, maka tidak ada yang bisa menghilangkan kemudaratan itu kecuali Allah. Dan apabila Allah hendak memberikan kemanfaatan kepadamu, memberi satu kebaikan, maka Dia maha mampu atas segala sesuatu. Wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu wa iyyamsaska bi khairin fahuwa ala kulli syai'in qadir. Apabila Allah hendak menimpakan mudarat kepadamu, tidak ada yang bisa menghilangkan kemudaratan itu. Dan apabila Allah hendak memberikan kebaikan kepadamu, maka Dialah yang maha mampu atas segala sesuatu. Juga Recording di in progress. surat Az-Zumar ayat ke-38, afara'aitum ma tad'una min dunillahi in aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durri. Bagaimana pendapat kalian? Terangkanlah kepadaku yang kalian sembah selain Allah itu. Apabila Allah menghendaki kemudaratan bagiku, bisakah mereka menghilangkannya? Au aradani birahmatin hal hunna mumsikatu rahmatih? Atau apabila Allah ingin memberi rahmat kepadaku, memberi manfaat kepadaku, bisakah mereka mencegah rahmat Allah? Tentu tidak ada yang bisa. Hanya Allah yang maha mampu melakukannya. Dan jemaah sekalian, keimanan kita ini, bahwa hanya Allah yang bisa memberi manfaat atau menimpakan mudarat, akan menumbuhkan keberanian di jalan Allah. Dan juga menjadikan kita tidak takut kepada makhluk dalam ketaatan kepada Allah. Oleh karena itu Nabi SAW berpesan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang ketika itu Ibnu Abbas baru berumur 9 tahun. Nabi SAW berpesan kepadanya, wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in
lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka. Ketahuilah, andai umat seluruhnya bersatu untuk memberi manfaat kepadamu, maka mereka tidak akan bisa memberi manfaat kepadamu kecuali yang telah Allah takdirkan untukmu. Walau ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaika. Dan andai mereka semuanya bersatu untuk menimpakan mudarat kepadamu, maka mereka tidak akan bisa memudaratkanmu sedikit pun kecuali yang telah Allah takdirkan atasmu. Ini termasuk pokok keimanan yang menjadikan seorang muslim itu berani di jalan Allah. Hanya takut dia kepada Allah. Dan dia hanya berharap kepada Allah, tidak berharap kepada makhluk. Baik, ini yang kedua. Yang bisa memberi manfaat dan mudarat secara hakiki hanya Allah Subhanahu wa taala. Adapun makhluk yang bermudarat kepada kita itu hanya sebab. Itu hanyalah sebab. Hakikatnya Allah yang menimpakan mudarat. Oleh karena itu, para nabi dan rasul mencela kaumnya yang menyembah selain Allah, yang sama sekali tidak bisa memberi manfaat atau tidak bisa menimpakan mudarat. Maka ini pelajaran penting bagi kita, hanya Allah yang berhak disembah. Hanya Allah yang menciptakan segala sesuatu. Hanya Allah pula yang bisa memberi manfaat atau menimpakan mudarat. Maka hanya dia yang pantas disembah. Allah sebutkan ucapan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada kaumnya dalam surat Al-Anbiya ayat ke-66. Qala afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum syai'aw wa la yadurrukum. Ibrahim berkata, apakah kalian menyembah kepada selain Allah yang sama sekali tidak bisa memberi manfaat kepada kalian, tidak pula bisa menimpakan mudarat sedikit pun. Baik, ini kaidah yang kedua. Kemudian kita masuk pada kaidah yang ketiga. Ini termasuk kaidah terpenting untuk memahami syirik sebab. Kaidah yang ketiga adalah menetapkan atau meyakini sesuatu sebagai sebab, padahal Allah tidak menetapkannya sebagai sebab, adalah syirik. Yaitu syirik dalam rububiyah. Ini kaidah yang ketiga. Menetapkan atau meyakini sesuatu sebagai sebab, padahal itu bukan sebab yang Allah tetapkan, maka syirik. Kenapa syirik? Karena hanya Allah yang maha mampu menetapkan sesuatu sebagai sebab. Kembali kepada kaidah yang pertama dan kedua. Kenapa itu syirik? Karena hanya Allah yang maha mampu menetapkan sesuatu sebagai sebab. Tadi sudah saya sebutkan surat Az-Zumar ayat ke-38. Tentang perintah Allah kepada Nabi SAW untuk mengatakan kepada orang-orang musyrik, Kul afara'aitum ma tad'una min dunillahi in aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durri. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, terangkan kepadaku tentang apa yang kalian sembah selain Allah. Apabila Allah menghendaki kemudaratan atasku, bisakah mereka mencegah kemudaratan itu atau menghilangkannya? Wa in aradani birahmatin hal hunna mumsikatu rahmati. Atau apabila Allah ingin memberikan rahmatnya kepadaku, bisakah mereka mencegah rahmat Allah? Niscaya orang-orang musyrik akan menjawab tidak. Ini keyakinan musyrikin jahiliyah, bahwa berhala-berhala yang mereka sembah itu sama sekali nggak bisa memberi manfaat, sama sekali tidak menimpakan mudarat. Tapi kenapa mereka masih menyembah berhala-berhala tersebut? Karena mereka meyakini bahwa berhala-berhala itu bisa menjadi sebab. Sebab mereka semakin dekat dengan Allah, sebab mereka mendapatkan pertolongan dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ini adalah salah satu kesyirikan orang-orang musyrik dahulu.
yang terkandung dalam surat Az-Zumar ayat ke-38. Sebagaimana diterangkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam kitab beliau Al-Qaulul Mufid ala Kitab Tauhid. Beliau menerangkan, Asy-syahid min hadhil ayah, yang menjadi sisi pendalilan dari ayat ini adalah anna hadhil asnam la tanfa'u ashabaha la bijalbi naf'in wala bidaf'i durrin. Bahwasanya patung-patung ini tidak memberi manfaat kepada para penyembahnya, tidak untuk meraih satu kebaikan, tidak pula untuk menolak satu kemudaratan. Falaisat asbaban. Maka patung-patung itu laisat asbaban lidzalik, bukanlah sebab-sebab untuk memberi manfaat atau menimpakan mudarat seperti yang dikira oleh orang-orang musyrik. Fayuqasu 'alaiha kullu ma laysa bisababin syar'iyyin aw qadariyyin. Maka dikiaskan kepadanya setiap sesuatu, segala sesuatu yang bukan sebab. Apakah itu sebab syar'i atau sebab qadari? Fayu'tabaru ittikhadhuhu sababan isyrakan billah. Maka menganggapnya sebagai sebab adalah termasuk mempersekutukan Allah. Sekali lagi, kenapa disebut mempersekutukan Allah? Karena hanya Allah yang maha mampu menetapkan sesuatu sebagai sebab. Karena definisi syirik itu kan taswiyatu ghairillahi billahi fima huwa min khasaisillahi. Menyamakan selain Allah dengan Allah dalam sesuatu yang merupakan kekhususan bagi Allah. Nah, menetapkan sesuatu sebagai sebab adalah termasuk kekhususan bagi Allah. Sehingga kalau kita mengatakan ini adalah sebab kemanfaatan, atau sebaliknya sebab kemudaratan, padahal Allah tidak menetapkannya sebagai sebab, maka seakan kita telah bersekutu dengan Allah dalam menetapkan sesuatu sebagai sebab. Iya. Jadi, ini termasuk salah satu kesyirikan orang-orang jahiliyah dahulu. Kemudian kaidah yang keempat, bergantung hati kepada sebab adalah syirik. Dan ini adalah sisi kesyirikan yang kedua. Kalau yang pertama tadi, di poin yang ketiga, syirik dalam rububiyah, sedangkan yang keempat, yang kedua di poin yang keempat, syirik dalam uluhiyah, yaitu dalam ibadah. Karena orang yang hatinya bergantung kepada sesuatu, maka berarti dia telah menyembahnya. Menyembahnya dengan ibadah hati yang dinamakan dengan tawakal. Tawakal itu ibadah hati. Yang hanya boleh kita persembahkan untuk Allah semata. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, dan hendaklah hanya kepada Allah kamu bertawakal kalau kamu benar-benar beriman. Sehingga jemaah sekalian, orang yang bertawakal hatinya, bergantung hatinya kepada selain Allah, kepada apapun itu selain Allah, dia bukan orang yang benar-benar beriman. Sebab dia telah terjerumus dalam dosa syirik. Syekh Abdurrahman bin Hasan rahimahumallahu ta'ala dalam kitab beliau Fathul Majid mengatakan, ini masih dalam penjelasan makna surat Az-Zumar ayat ke-38 tadi. Fahadhil ayah wa amthaluha tubtilu ta'alluqal qalbi bi ghairillahi. Maka ayat ini dan yang semisalnya membatilkan ketergantungan hati kepada selain Allah. Fi jalbi naf'in aw daf'i durrin. Apakah untuk meraih suatu kemanfaatan atau menolak mudarat. Wa anna dzalika syirkun billah, dan bahwasanya itu termasuk
mempersekutukan Allah. Nah, jemaah sekalian, syirik di sini walaupun itu betul-betul sebab. Walaupun itu betul-betul sebab yang Allah tetapkan. Contoh, minum madu merupakan sebab yang Allah tetapkan untuk kesembuhan. Oleh karena itu, jika kita meyakini madu adalah sebab kesembuhan, maka bukan syirik. Yang kita bahas di poin yang ketiga tadi, jika itu bukan sebab, lalu kita yakini sebagai sebab, maka itu syirik. Tapi sesuatu yang merupakan sebab, dan kita yakini sebatas sebab, maka itu syirik. Tapi ketika hati kita bergantung kepadanya, maka menjadi syirik. Kalau kita yakini sebatas sebab, maka bukan syirik. Namun ketika hati kita bergantung kepadanya, maka menjadi syirik. Dokter adalah sebab kesembuhan. Namun, kita nggak boleh bergantung hati kepada dokter. Bergantunglah hanya kepada Allah. Bergantung hati kepada apapun dan siapapun selain Allah adalah syirik. Jadi, syirik di sini, walaupun itu betul-betul sebab, apalagi yang bukan sebab. Baik. Kemudian yang kelima, syirik dalam bab ini bisa jadi syirik besar dan bisa jadi syirik kecil. Ini kaidah yang kelima. Ada dua tingkatan syirik dalam bab ini. Pertama, syirik besar. Ketika seorang meyakini bahwa sesuatu itu berpengaruh dengan sendirinya tanpa izin Allah. Bukan Allah yang memberikan pengaruh. Hanya semata-mata sesuatu itu. Maka syirik besar. Contoh, kalau seseorang meyakini dan bukan Allah, maka syirik besar. Kalau dia meyakini dokter itu hanya sebab, bukan syirik. Tapi bagi sebab, maka syirik. Contoh, mereka meyakini pengobatan dengan media seekor kambing. Bahwa itu adalah sebab kesembuhan. Maka jemaah sekalian, ini bukan sebab kesembuhan. Namun, apakah meyakininya syirik besar atau syirik kecil? Tergantung keyakinan pelakunya. Termasuk juga keyakinan terhadap jimat-jimat. Jadi syirik di sini banyak sekali bentuknya. Contoh lain, keyakinan terhadap jimat-jimat. Atau keyakinan ada hari baik, hari buruk. Kalau diyakini bahwa jimat-jimat itu bisa berpengaruh dengan sendirinya, bukan Allah yang memberikan pengaruh, maka syirik besar. Tapi kalau mereka meyakini jimat itu semata-mata sebab, maka syirik kecil. Sedangkan meyakini dokter hanya sebab dan hati tidak bergantung kepadanya, bukan syirik. Karena dokter adalah betul-betul sebab yang Allah tetapkan. Baik, jadi ini rinciannya. Kapan menjadi syirik besar dan kapan menjadi syirik kecil.
dan kapan tidak sampai tingkat syirik. Iya. Ini kaidah yang kelima. Yang keenam, apabila melibatkan dukun, maka syirik besar. Apabila melibatkan dukun, tidak ada lagi syirik kecil. Jadi, rincian yang kelima, ada syirik besar dan syirik kecil ini, hanya berlaku kalau tidak melibatkan dukun. Kalau melibatkan dukun, maka syirik besar. Contoh, mereka dapatkan jimat-jimat dari para dukun. Atau mereka mengetahui mana hari beruntung, hari penyebab keberuntungan, dan hari penyebab kesialan dari seorang dukun. Maka ini adalah syirik besar. Kenapa jemaah sekalian? Karena ada hadis yang tegas, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Bazzar, dari Abu Hurairah dan dari sahabat Jabir radhiyallahu taala anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa mendatangi dukun atau tukang ramal lalu mempercayainya, maka dia telah kafir terhadap Al-Qur'an yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini yang keenam. Kalau melibatkan dukun, maka tidak ada lagi syirik kecil. Kita masuk kaidah yang ketujuh. Sebab itu ada dua macam. Sebab itu ada dua macam. Disebut sebab syar'i dan sebab qadari. Sebab syar'i dan sebab qadari. Apa yang dimaksud dengan sebab syar'i? Sesuatu yang kita ketahui melalui dalil syar'i, walaupun itu satu-satunya cara kita mengetahuinya. Contoh, ruqyah. Ruqyah itu adalah sebab syar'i. Yang kedua, sebab qadari, yaitu sebab yang kita ketahui melalui percobaan. Melalui percobaan. Contohnya, obat-obat kedokteran modern. Dari mana kita tahu itu adalah sebab kesembuhan? Dari percobaan. Maka ini yang disebut dengan sebab qadari. Mungkin bagi orang-orang yang tidak beriman, mereka tidak mengenal sebab syar'i. Dan mungkin juga ketika kita menjelaskan, mereka nggak percaya. Yang penting keyakinan kita sebagai muslim tentang adanya sebab syar'i. Oleh karena itu, kaidah yang ke-8, ini kaidah yang sangat penting sekali. Cara untuk mengetahui sesuatu sebagai sebab ada dua. Cara untuk mengetahui sesuatu sebagai sebab ada dua. Cara yang pertama, melalui dalil syar'i. Melalui Al-Quran dan Sunnah yang mengabarkan kepada kita bahwa itu adalah sebab. Contoh dalam masalah pengobatan, madu, habbatus sauda, berbekam, ruqyah, al-kai. Maka ini semuanya adalah sebab-sebab kesembuhan. Dari mana kita tahu? Dari ayat-ayat dan hadis. Dari ayat-ayat dan hadis. Yang mungkin sebagian dari apa yang dijelaskan dalam ayat dan hadis tidak bisa dijelaskan oleh kedokteran modern.
Mungkin saja kedokteran mereka, ilmu mereka belum sampai kepadanya. Tapi kita sebagai muslim, apabila ada dalilnya, kita yakin. Tanpa ada keraguan sedikit pun. Ini yang pertama. Cara yang pertama. Cara yang kedua, melalui melalui percobaan yang ilmiah, yang masuk akal, yang bisa menghubungkan adanya sebab dengan akibat. Yang bisa menghubungkan antara sebab dengan akibat. Ini cara yang kedua. Seperti obat-obat kedokteran modern. Itu dipelajari, dicoba, sehingga bisa dibuktikan ada hubungan antara sebab dengan akibat. Maka kita pun yakin itu adalah sebab yang Allah ciptakan. Karena terbukti. Baik. Artinya jemaah sekalian, ya, kaidah ini masih berlanjut, yang sebetulnya kembali kepada kaidah yang ketiga tadi, bahwa segala sesuatu yang tidak bisa dibuktikan melalui dua cara ini, bahwa itu adalah sebab, maka meyakininya sebagai sebab adalah syirik. Meyakini sesuatu sebagai sebab, tapi tidak bisa dibuktikan dengan salah satu dari dua cara ini, maka hukumnya adalah syirik. Dan kalau kita berikan contoh, contohnya sangat-sangat banyak. Tadi sudah kita sebutkan beberapa contoh. Termasuk orang yang takut sial atau merasa beruntung dengan hari tertentu. Begitu pula kepercayaan terhadap jimat-jimat. Begitu pula pengobatan yang nggak bisa dibuktikan. Contohnya sangat banyak. Contoh lain, misalkan ada ibu-ibu yang meyakini penetih dan gunting kalau diletakkan di bawah bantal bayi, maka itu melindunginya dari setan. Jadi manfaat meletakkan peneti dan gunting di bawah bantal bayi bisa melindunginya dari mara bahaya. Nah, sekarang kita lihat melalui dua cara ini. Pertama, ada dalilnya tidak? Nggak ada dalilnya. Yang kedua, bisa nggak dibuktikan secara akal sehat? Nggak bisa. Nggak bisa dibuktikan. Ya, terlalu bodoh setan itu kalau takut sama peneti sama gunting. Dia nggak takut, bahkan bisa jadi senjata dia. Makanya Nabi SAW melarang kita menodongkan senjata tajam kepada saudara kita, walaupun hanya main-main. Kenapa? Karena bisa jadi setan melepaskannya. Jadi itu malah mendatangkan mudarat, bukan mendatangkan manfaat. Contoh lain, ari-ari bayi. Ari-ari bayi kalau dicuci, ditaruh di kendi, kemudian ditanam, lalu dipasangi lampu beberapa hari. Diyakini itu bisa memberi manfaat kepada si bayi. Sekarang kita lihat dengan dua cara ini. Yang pertama, ada nggak dalilnya? Tidak ada. Yang kedua, bisa nggak dijelaskan secara ilmiah? Tidak bisa juga. Maka meyakininya sebagai sebab untuk kemanfaatan bagi si bayi adalah syirik. Sebut apa saja. Makanya saya katakan tadi di awal, ini kesyirikan yang sangat luas. Apa saja yang diyakini sebagai sebab kemanfaatan atau sebab kemudaratan dan tidak bisa dibuktikan melalui dua cara ini, maka meyakininya sebagai sebab adalah syirik. Jadi ini dua cara menetapkan sesuatu sebagai sebab. Baik. Kita masuk kaidah yang ke-9, bahwa kesembuhan bukanlah dalil. Kesembuhan bukanlah dalil. Maksudnya, suatu pengobatan, ya kita masih mencontohkan masalah pengobatan, bisa juga masalah yang lain. Suatu pengobatan dengan sembuhnya si pasien
maka itu bukanlah bukti pasti cara pengobatannya benar. Atau contoh lain, ada seseorang melakukan satu ritual untuk melariskan dagangannya. Ternyata berhasil. Maka keberhasilan dia bukanlah dalil bahwa apa yang dia lakukan itu benar. Karena dalilnya sudah jelas. Dalil itu sudah jelas. Dalil Al-Quran dan Sunnah atau dalil akal sehat. Seperti di poin yang ke-8. Dua petunjuk, dua dalil untuk membuktikan sesuatu itu adalah sebab. Pertama, dalil Al-Quran dan Sunnah, dalil syar'i. Yang kedua, dalil akli, yang sesuai akal sehat. Semata-mata hasil itu bukan dalil. Itu malah bisa jadi adalah istidraj. Jadi, artinya di sini, kalau ada orang pergi ke dukun, kemudian diobati oleh dukun, dengan cara pengobatan yang syirik, dan hasilnya sembuh, maka itu tidak menunjukkan dukun itu benar. Begitu pula orang yang menggunakan jimat keberuntungan, atau jimat penglaris dagangan. Nah, sekarang kita lihat, kita kembali ke poin 8. Ada orang mempercayai sesuatu sebagai jimat penglaris dagangan. Pertama, ada dalilnya enggak itu? Tidak ada. Yang kedua, bisa enggak dibuktikan secara ilmiah dagangan bisa laku dengan jimat-jimat? Tidak bisa. Tapi kenapa terbukti dia sekarang tambah kaya raya? Maka itu bukanlah dalil. Itu adalah istidraj. Itu adalah hukuman dari Allah yang datang dalam rupa kenikmatan. Apanya yang dihukum? Hatinya semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Hatinya tidak menyadari bahwa itu adalah salah. Jadi ini kaidah penting. Dan pernah terjadi di masa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ketika menyampaikan hadis, "Innar ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun." Sesungguhnya jampi-jampi para dukun dan jimat-jimat dan atiwalah, pelet, susuk adalah syirik. Maka istrinya mengatakan, kenapa syirik? Kenapa ruqyah atau jampi-jampi para dukun itu syirik? Padahal dulu aku kalau sakit mata, aku pergi ke dukun Yahudi. Ini dulu sebelum masuk Islam ceritanya. Aku pergi ke dukun Yahudi, kemudian dia membacakan jampi-jampi dan sembuh. Kenapa dikatakan syirik? Padahal sembuh. Maka Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, orang yang berilmu, beliau tidak tertipu hanya dengan kesembuhan. Tapi kalau orang bodoh, ini luar biasa, banyak yang tertipu. Ketika banyak orang datang ke suatu dukun, ternyata sembuh mereka. Orang-orang pun langsung menjadi tertipu, menjadi buah bibir mereka. Wah, dukun sana hebat. Mereka pun malah berdatangan ke dukun. Tapi Ibnu Mas'ud tidak tertipu. Ibnu Mas'ud menjelaskan, itu hanyalah tipuan setan. Setan yang menusuk matamu. Supaya kamu datang ke dukun, kalau dukun sudah membacakan mantranya, setan melepaskan tusukannya, karena tujuannya sudah tercapai, atau agar tujuannya tercapai, kamu menjadi percaya kepada dukun. Intinya di situ. Jadi, adanya hasil yang baik dari sesuatu yang bukan sebab, itu bukanlah dalil. Ini kaidah yang ke-10, yang terakhir. Meyakini sesuatu sebagai sebab dan menempuh suatu sebab tidaklah menafikan tawakal. Tidaklah menafikan tawakal. Selama hati kita bergantung kepada Allah. Jadi jangan seseorang mengatakan,
ya buat apa saya berobat? Saya tawakal saja kepada Allah. Kalau saya berobat nanti berarti saya nggak tawakal. Tidak seperti itu. Berobat dan meyakini obat itu hanyalah sebab tidak menafikan tawakal. Selama hati kita bergantung kepada Allah, bukan bergantung kepada obat. Dan para ulama mengingatkan, kalau kita menafikan sebab sama sekali, maka itu sama saja mencela syariat. Kenapa? Syariat menyuruh kita mengambil sebab. Contoh Nabi SAW bersabda, ibadallah tadawau, ma anzalallahu da'an illa wada'alahu syifa. Wahai hamba-hamba Allah, berobatlah kalian. Karena tidaklah Allah menurunkan penyakit, kecuali Allah turunkan juga obatnya. Jadi kita disuruh mengambil sebab. Kalau kita nggak mau mengambil sebab, berarti kita mencela syariat. Tapi sebaliknya, kalau hati kita bergantung kepada sebab, maka itu adalah syirik. Jadi, mengambil sebab tidak menafikan tawakal selama hati kita bergantung kepada Allah. Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim Al-Harrani rahimahullahu taala, sebagaimana dalam Majmu' Fatawa beliau juz ke-8, beliau mengatakan, fal ittifat ilal asbab syirkun fit tauhidi. Bergantung kepada sebab adalah syirik yang mencederai tauhid. Wa mahwul asbab an takuna asbaban naqsun fil aqli. Sedangkan menghilangkan sebab, padahal itu betul-betul sebab, itu adalah kekurangan dalam akal. Artinya berarti nggak menggunakan akal sehat. Seperti meyakini api itu bisa membakar. Api itu adalah sebab kebakaran. Maka ini sesuai akal sehat. Kalau kita nggak mengatakan api itu nggak mungkin membakar, itu bertentangan dengan akal sehat. Wal i'rad anil asbab al-ma'mur biha qadhun fi syar'i. Sedangkan kata Syekh, berpaling dari sebab-sebab yang diperintahkan untuk melakukannya adalah sebuah celaan terhadap syariat. Syariat menyuruh kita mengambil sebab. Untuk punya anak misalkan, syariat menyuruh kita menikah. Untuk bisa makan, syariat menyuruh kita bekerja. Maka kalau begitu, jika kita berpaling dari sebab-sebab, sama saja kita berpaling dari syariat. Karena syariat yang menyuruh kita melakukan itu. Fa'alal abdi an yakuna qalbuhu mu'tamidan 'ala Allah la 'ala sababin minal asbab. Maka hendaklah seorang hamba hatinya selalu bergantung kepada Allah, bukan kepada sebab. Jadi, tetaplah mengambil sebab, tapi bergantung hati kepada Allah, jangan bergantung kepada sebab. Wallahu ta'ala a'lam. Sehingga, para ulama mengatakan, manusia dalam hal sebab terbagi menjadi 3. Yang pertama, ini disebutkan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam kitab beliau Al-Qaulul Mufid ala Kitab Tauhid. Yang pertama, orang yang mengingkari sebab. Orang yang mengingkari sebab. Maka mereka adalah orang-orang yang mengingkari hikmah Allah. Allah menciptakan segala sesuatu dengan hikmah. Termasuk adanya sebab dan akibat. Nah, contoh mereka adalah Al-Jabriyah dan sebagian Asy'ariyah. Mereka mengingkari adanya sebab. Golongan yang kedua, golongan yang gulu dalam menetapkan sebab. Sehingga mereka menetapkan sesuatu sebagai sebab, padahal itu bukan sebab. Siapa mereka? Sebagian golongan Sufiyah, tasawuf. Begitu pula orang-orang Syiah. Ya, mereka yang paling banyak berbuat syirik dalam hal ini. Yang meyakini jimat-jimat, meyakini bekas-bekas minum orang soleh, atau bekas-bekas apapun orang soleh bisa mendatangkan keberkahan. Ya, jadi ini gulu dalam menetapkan sesuatu sebagai sebab. Yaitu mereka menetapkan sesuatu sebagai sebab yang tidak Allah tetapkan sebagai sebab. Nah, golongan yang ketiga, inilah golongan Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah meyakini adanya sebab,
asalkan bisa dibuktikan dengan dua cara yang telah kita bahas tadi. Namun Ahlus Sunnah meyakini sebab itu tidak memberi pengaruh dengan sendirinya, melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah, inilah penjelasan singkat 10 kaidah memahami syirik dalam sebab. Semoga bermanfaat. Mungkin ada pertanyaan, saya kembalikan kepada moderator. Tafadhal akhi. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz atas materi yang Antum berikan. Seperti yang Antum jelaskan bahwasanya contoh-contoh dalam hal ini memang banyak. Misal di tempat kami gitu, teman-teman yang bekerja di perusahaan, terkadang mereka terlalu maksudnya apa ya, terlalu bergantung diri kepada, misalkan saya sudah tahu gaji saya bulan depan sekian, karena ya itu tadi, karena gajinya kan sudah ditentukan dari perusahaan, jadi seolah-olah mereka udah pasti gitu Ustaz, mendapatkan gaji sekian. Padahal kan yang seperti Antum katakan, bahwasanya itu termasuk dalam bergantung diri ya Ustaz terhadap sebab. Kemudian, Baik. nah Ustaz, Itu tergantung. Kalau yang namanya bergantung hati itu adalah amalan hati. Kita nggak tahu hatinya. Jadi itu amalan hati. Hatinya ada ketergantungan kepada gajinya misalkan. Hanya saja ucapan seperti itu memastikan sesuatu di masa depan, itu hal yang tercela. Karena hanya Allah yang maha mampu memastikan. Hanya Allah yang maha mampu memastikan apapun yang terjadi di masa depan. Oleh karena itu kita diperintahkan untuk mengatakan insya Allah. Walaupun sudah gaji tetap. Nggak boleh kita katakan saya sudah pasti tanggal 1 dapat gaji sekian. Siapa yang bisa memastikan? Mungkin perusahaannya hancur. Dan lain-lain. Mungkin ada sebab-sebab yang menghalangi kita menerima gaji. Maka katakan insya Allah. Iya. Wallahu a'lam. nah Ustaz, barakallahu fiik. Kemudian kepada teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan secara langsung, silakan untuk membuka fitur raise hand atau langsung buka mic-nya. Ya, anak Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini berkaitan dengan kaidah yang nomor 2 dengan nomor 8. Misalkan begini, anak kadang-kadang sakit kepala kayak apa migrain gitu, sakit kepala gitu Ustaz, pusing gitu. Ya. Lantas lebih mengutamakan dalil itunya ya, dalil qadarinya, minum obat gitu. Jadi merendahkan tawakal. Nah, apakah karena secara dalil sebab qadarinya terbukti gitu. Kalau minum obat itu pusingnya hilang gitu. Karena ini urusan kerja. Terus Anda yakin bahwa dengan minum obat ini bisa sembuh dan bisa berlanjut kerja. Di sini berarti melalaikan ketawakalan. Apakah ini tidak termasuk syirik apa bukan Ustaz? Baik. Selama hati kita tidak bergantung kepada obat itu, bergantungnya hanya kepada Allah, kita yakin obat itu hanya sebab, maka itu tidak mengurangi tawakal. Itu tidak mengurangi tawakal. Walaupun obat itu dibuktikan dengan qadari, bukan dengan syar'i, nggak ada masalah. Yang penting terbukti. Yang tercela kalau nggak bisa dibuktikan oleh salah satu dari keduanya. Maka meyakininya sebagai sebab adalah syirik. Jadi selama bisa dibuktikan oleh salah satu dari keduanya, dan hati kita bergantung kepada Allah, tidak bergantung kepadanya, maka itu bukan syirik. Tidak sama sekali menafikan tawakal. Iya. Wallahu a'lam. Ya, syukur Ustaz, jazakallahu khair. Barakallahu fiik. Silakan ke
Mas Teddy untuk buka mic-nya. Ya, Bismillah. Ustadz izin bertanya, Fadol. apa tadi ingin diperjelas di poin yang masih tentang pengobatan, Ustadz. Contohnya, Anda kan pernah mendengar itu jika kita meminta di ruqyah atau yang pengobatan yang lewat al-kai tadi itu kita bisa terhindar dari keutamaan masuk surga tanpa hisab. Itu mohon penjelasannya Ustadz yang itu. Dan jika memang misalkan kita belum tahu nih, pernah kita meminta di ruqyah atau melakukan pengobatan pakai al-kai itu, apakah bisa masih termasuk untuk kepada golongan yang masuk surga tanpa hisab? Itu saja Ustadz. Jazakallahu khair. Baik. Oh ya, jazakallahu khair. Baik. Jadi memang ada dalil yang mengabarkan kepada kita minta ruqyah dan melakukan pengobatan al-kai itu menyebabkan kita tidak masuk dalam 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Karena ketika Rasulullah SAW ditanya tentang orang-orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, beliau menyebutkan 4 sifat mereka. Yang pertama, la yastarkun, mereka tidak minta ruqyah. Yang kedua, wala yaktawun, mereka tidak melakukan pengobatan al-kai, pengobatan dengan besi panas. Yang ketiga, wala yatatayyarun, mereka tidak takut sial. Yang keempat, wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan mereka senantiasa bertawakal kepada Rabb mereka. Baik. Tapi jemaah sekalian, ini tidak menafikan bahwa ruqyah dan al-kai itu adalah sebab. Karena ada dalil yang lain. Hanya saja minta ruqyah hukumnya makruh. Kenapa makruh? Karena ketika kita minta ruqyah sedikit banyak, dikhawatirkan akan menyebabkan hati kita bergantung kepada peruqyah. Sebab ruqyah ini adalah sesuatu yang samar. Pengaruh kesembuhannya itu tidak terlihat jelas. Beda dengan obat dokter, itu terlihat jelas, ada obatnya, ada fisiknya. Sedangkan ruqyah tidak. Sehingga potensi untuk menjerumuskan orang yang diruqyah, hatinya bergantung kepada peruqyah, itu lebih besar. Nah itu sebabnya hukumnya makruh kalau yang dimintai adalah ruqyah sesuai syariat. Tapi meruqyah itu sendiri amal soleh. Rasulullah SAW bersabda, "Man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyaf'al." Siapa di antara kalian yang bisa memberi manfaat kepada saudaranya, hendaklah dia lakukan. Ini kata Nabi SAW terkait ruqyah. Jadi kalau kita lihat orang yang lagi sakit, lalu kita meruqyah dia, apakah dia minta kita meruqyah atau tanpa meminta, maka kita meruqyahnya adalah amal soleh. Dan sebaiknya kita cepat meruqyah dia sebelum dia minta ruqyah. Ya. Jadi hadis tersebut tidak menafikan bahwa ruqyah itu adalah sebab. Karena ada hal lain yang melarang kita minta ruqyah, yaitu jangan sampai hati bergantung kepada peruqyah. Begitu pula pengobatan al-kai. Pengobatan al-kai adalah sebab. Cuma hukumnya makruh. Kenapa? Karena mengandung hal yang menyakitkan dan lumayan membahayakan. Karena itu besi dipanaskan loh. Ya. Dan itu mujarrab bagi orang yang ahli di bidang itu. Ya, itu pengobatan tradisional Arab. Ya, di YouTube ada orang yang stroke sudah lama, kemudian di KI dia di semacam ditancapkan besi panas di kepalanya,
subhanallah, dia sembuh atau menuju proses kesembuhan. Itu luar biasa. Nah, pengobatan al-kai ini hukumnya makruh. Sehingga orang yang sakit, kemudian dia menjauhi pengobatan al-kai karena makruh, maka dia mendapatkan balasan yang besar. Masuk surga tanpa hisab. Ya. Jadi tidak menafikan bahwa al-kai itu adalah sebab kesembuhan. Ya. Cuma ada kemakruhannya karena dia mengandung sesuatu yang membahayakan atau menyakitkan dari sisi yang lain. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau sudah terlanjur minta ruqyah dahulu, mungkinkah kita masih bisa masuk ke dalam golongan yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab? Jawabannya mungkin, kalau kita menyesali perbuatan itu, karena Nabi SAW mengatakan, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzamba lahu. Orang yang bertobat dari satu dosa seperti orang yang tidak melakukan dosa itu. Jadi kita bertobat kepada Allah, memperbanyak istighfar, masih mungkin. Dan yang paling pokok adalah merealisasikan tauhid, bertakwa kepada Allah, itulah sebab kita masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Demikian, wallahu a'lam. Syukran Ustaz, barakallahu fikum. Waalaikumsalam. Kemudian kepada Mas Hana, silakan Mas Hana untuk buka mic-nya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Jazakallahu khairan atas paparan ilmunya tadi, Ustaz. Saya ada pertanyaan seperti ini, Ustaz. Mungkin bagaimana min babil khobar, Ustaz, penghabaran kepada orang lain. Kami mungkin di dunia akademik atau riset itu kita sudah terbiasa melakukan percobaan sebab akibat. Jika A maka B, jika B maka C, maka A adalah C, seperti itu, Ustaz. Dan itu sudah dibutuhkan secara percobaan, gitu. Tetapi yang menjadi pertanyaan saya itu, bagaimana cara penghabaran kepada orang lain sehingga kita tidak terjumus dari syirik-syirik sebab tersebut, Ustaz. Apakah dalam penghabaran kepada orang lain itu kita harus dohirnya juga melafatkan ini semua adalah karena Allah Subhanahu wa taala, atau cukup diyakini di dalam hati bahwa ini adalah karena kehendak Allah Subhanahu wa taala, walaupun secara dohirnya karena ini adalah A maka B, seperti itu. Bagaimana cara penghabaran yang bisa tidak terjumus kepada syirik sebab sebagaimana Ustaz paparkan tadi. Baik. Waalaikumsalam. Kalau itu memang sebab, maka sudah lolos dari syirik sebab. Cuma bisa sampai ke syirik yang lain, yaitu penisbatan nikmat kepada selain Allah. Nah, di sini ada perincian-perincian. Saya sarankan terlebih dahulu nanti baca kitab Tauhid tentang penisbatan nikmat kepada selain Allah. Ya, kalau tidak salah di bab yang ke-49 ya, sebentar. Ini di rincian di kitab Al-Qaulul Mufid, kitabnya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, dalam masalah ini sangat bagus. Di buku saya 25 dosa syirik itu juga dijelaskan secara terperinci. Kalau ada yang punya bukunya pernah download, itu bisa dilihat. Buku 25 dosa syirik. Di bab yang ke-22. Dosa syirik yang ke-22. Kesimpulannya begini. Tentang penisbatan nikmat kepada selain Allah.
tentang penisbatan nikmat kepada selain Allah. Penisbatan anugerah Allah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini terkait dengan surat An-Nahl ayat ke-83. Ya'rifuna nikmatallahi tsumma yunkirunaha. Mereka mengetahui nikmat Allah, kemudian mereka mengingkari. Kemudian Imam Mujahid memberikan contoh orang yang mengatakan, hadza mali waristuhu an abai. Ini adalah hartaku yang aku wariskan dari orang tuaku. Ini contoh pengingkaran terhadap nikmat Allah. Dia tidak mengatakan ini anugerah dari Allah. Tapi ternyata ini pun nggak terlarang secara mutlak. Ucapan seperti ini tidak terlarang secara mutlak. Nah, supaya dapat faedah lebih lengkap, nah saya sebutkan di sini 3 bentuk penisbatan nikmat kepada selain Allah. 3 bentuk penisbatan nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Atau penisbatan sebab, sama saja. Penisbatan nikmat atau penisbatan sebab. Yang pertama, apabila dinisbatkan kepada sebab yang samar. Apabila dinisbatkan kepada sebab yang samar, yang sama sekali tidak memberikan pengaruh. Contoh, kalau seseorang mengatakan, saya bisa dapat anak ini, padahal sudah lama saya nggak punya anak, karena saya sering pergi ke kuburan keramat, sehingga wali penghuni kubur itu menolong saya. Maka ini syirik besar. Ini adalah syirik besar. Karena yang maha mampu menolong seseorang untuk mendapatkan seorang anak hanya Allah. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, apabila dinisbatkan kepada sebab yang nampak. Jadi yang pertama tadi sebab yang samar. Yang kedua sebab yang nampak. Tapi itu bukan sebab yang bisa dibuktikan dengan 2 cara tadi. Tidak bisa dibuktikan dengan dalil syar'i, tidak pula bisa dibuktikan secara ilmiah. Maka kembali kepada syirik sebab. Apabila diyakini itu berpengaruh dengan sendirinya, maka syirik besar. Kalau tidak, maka syirik kecil. Kalau diyakini hanya sebagai sebab, maka syirik kecil. Baik, ini yang kedua. Yang ketiga, nah ini seperti yang antum tanyakan. Inilah yang antum tanyakan, perincian yang ketiga. Apabila dinisbatkan kepada sesuatu yang benar-benar sebab, apakah menurut syariat atau menurut kenyataan. Nah, contoh seperti tadi, saya dapatkan harta ini dari warisan orang tua. Ini kan sebab akibatnya jelas. Dia dapat warisan dari orang tua. Maka ucapan seperti ini boleh dengan 2 syarat. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam kitab beliau Al-Qaulul Mufid ala Kitab Tauhid. Ucapan seperti ini boleh dengan 2 syarat. Syarat yang pertama, kita meyakini sesuatu itu hanya sebab. Semata-mata sebab. Dia tidak bisa berpengaruh dengan sendirinya kecuali dengan izin Allah. Apapun itu. Walaupun kita sudah buktikan. A bisa menyebabkan sebab B. B adalah sebab dari A. Tapi kita harus meyakini itu hanya semata-mata sebab. Tidak bisa memberi pengaruh dengan sendirinya. Kalau Allah izinkan berpengaruh, maka berpengaruh. Kalau tidak, maka tidak. Kemudian syarat yang kedua, saat kita mengucapkan itu, kita tidak melupakan Allah sebagai yang menakdirkan sebab. Jadi saat kita mengucapkannya, jangan kita lupakan Allah. Hadirkan Allah di hati kita. Bahwa ini semata-mata sebab Allah yang menakdirkan. Nah,
Kalau syarat pertama tidak terpenuhi, maka syirik besar. Walaupun itu terbukti sebagai sebab, tapi kalau kita yakin dia berpengaruh dengan sendirinya, bukan Allah yang memberi pengaruh, maka syirik besar. Kalau syarat yang kedua tidak terpenuhi, tapi syarat yang pertama masih ada, maka syirik kecil. Maka syirik kecil. Ini perinciannya. Nah, kenapa masih boleh kita mengatakan seperti itu? Karena ada hadis. Nabi SAW mengatakan, Laula ana kana fid darkil asfali minan nar. Kalau bukan karena saya, Abu Thalib itu tempatnya di neraka yang paling bawah. Jadi Nabi SAW mengatakan di sini, sebab syafaat yang aku berikan, Abu Thalib bukan di neraka yang paling bawah. Tentu Nabi SAW ketika mengucapkan ini terpenuhi dua syarat. Pertama, beliau meyakini beliau hanyalah sebab, syafaat beliau hanyalah sebab Allah yang mengangkat Abu Thalib dari neraka yang paling bawah. Walaupun tidak sampai keluar dari neraka karena dia kafir. Yang kedua, saat Nabi SAW mengatakan itu, beliau tidak melupakan Allah. Baik, jadi ini rinciannya secara lengkap. Nanti bisa dibaca di kitab Al-Qaul Mufid ala Kitabut Tauhid dalam bab Qaulillahi ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, ya'rifuna nikmatallahi summa yunkirunaha. Mereka mengetahui nikmat Allah tapi mereka mengingkarinya. Baik, wallahu a'lam. Silakan kalau ada yang lain. Nah, Ustadz, barakallahu fiik. Kemudian ada yang bertanya, apakah yang menyebabkan hati kita masih suka galau? Padahal kita sudah belajar tentang tauhid. Mohon nasihatnya, Ustadz. Nah. Faktor utamanya adalah kurangnya tawakal. Kurangnya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita kuatkan tawakal kepada Allah. Kuatkan keyakinan kita. Hanya Allah yang Maha mampu menolong kita. Dan kuatkan prasangka baik kita kepada Allah bahwa Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Kuatkan pula keimanan kita kepada takdir Allah. Apabila Allah sudah menakdirkan, kita nggak mungkin lari dari takdirnya. Apabila Allah tidak menakdirkan, tidak akan menimpa kita. Dan juga berdoa kepada Allah. Di antara doa Nabi SAW, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari al-ham dan al-hazan. Al-ham itu artinya kegalauan untuk masa depan, sedangkan al-hazan kesedihan untuk masa lalu, untuk sesuatu yang sudah berlalu. Jadi ini memang dua hal yang berbahaya yang bisa merusak kebahagiaan kita, sehingga Nabi SAW pun berlindung darinya. Jadi itu solusinya, kuatkan tawakal kepada Allah, kuatkan keimanan, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, barakallahu fiik. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz. Ana pernah mendengar pembahasan terkait menghilangkan pengaruh sihir dengan sihir. Bagaimana syariat memandang permasalahan ini, Ustaz? Jazakallahu khairan. Iya. Itu termasuk sebab yang syirik. Yang tidak diizinkan oleh syariat. Walaupun berhasil. Seperti yang kita terangkan tadi. Hasil itu bukanlah dalil. Hasil bukanlah dalil. Ya, kaidah yang ke-9 tadi ya. Ada hasilnya bukanlah dalil. Jadi mungkin saja syirik itu hilang dengan sihir itu hilang dengan sihir. Tapi itu tidak menunjukkan bahwa hal itu boleh.
Karena itu semua cuma permainan setan. Itu semua cuma permainan setan. Jadi setan yang digunakan untuk mengusir setan yang lain. Iya. Intinya di situ. Maka ini adalah satu cara pengobatan yang dilarang dalam syariat. Walaupun kita sembuh, kita sudah terjerumus dalam dosa yang sangat besar. Dan kesembuhan dari situ hanyalah istidraj. Tapi syariat memberikan solusi, yaitu dengan ruqyah. Dengan ruqyah. Juga dengan bertakwa kepada Allah. Tanpa diruqyah pun, kalau seseorang itu bersungguh-sungguh bertakwa kepada Allah, insya Allah sembuh. Allah berikan pertolongan. Ya. Jadi tidak boleh mengobati sihir dengan sihir. Yaitu sama saja membersihkan najis dengan air kencing. Maka tidak boleh. Nabi SAW mengingatkan kita, la tusyrik billahi syai'an wa in kuti'ta wa hurrikta. Jangan kamu persekutukan Allah sedikit pun. Walau kamu dibunuh dengan cara yang paling kejam. Dipenggal-penggal dan dibakar. Artinya, walau harus mati menderita, tidak ada masalah. Yang penting tauhid kita tidak hilang. Karena penderitaan dunia ini tidak seberapa dibandingkan dengan penderitaan di akhirat. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, barakallahu fiik. Mungkin pertanyaan terakhir Ustaz dari anak tentang ruqyah Ustaz. Ya. Teknis ruqyah mandiri itu sendiri itu gimana Ustaz? Maksudnya apakah sama ruqyah mandiri atau sama ke ruqyah ke orang lain, apakah itu sama Ustaz atau berbeda? Dan cara-caranya bagaimana Ustaz? Caranya sama. Meruqyah itu mudah sekali. Kalau meruqyah mandiri, kita boleh memegang anggota tubuh kita yang sakit, kemudian kita bacakan Al-Quran, lalu kita tiup. Tanpa dipegang pun boleh, tanpa ditiup pun boleh, cukup dibacakan. Karena yang pokok itu adalah membacakan Al-Quran. Apa yang perlu dibaca? Surat-surat pendek saja sudah cukup. Bahkan yang paling dianjurkan surat pendek, yaitu Al-Fatihah. Ini yang paling dianjurkan. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Begitu pula ayat kursi. Itu saja kita ulang-ulang, sudah cukup. Kalau ada anggota tubuh kita yang sakit, sambil kita pegang, setelah baca, tiup ke situ. Atau tiup di tangan, kemudian usapkan ke bagian yang sakit. Ini termasuk dianjurkan. Tapi tidak melakukan itu pun tidak apa-apa. Baik. Seorang sahabat mengeluhkan sakitnya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh dia, letakkan tanganmu di dada. Maksudnya dadanya sakit. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh dia meletakkan tangannya di dadanya. Kemudian membaca Bismillah 3 kali. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Lalu membaca 7 kali, A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Aku berlindung kepada Allah dan dengan kemampuannya dari keburukan yang aku dapati dan aku khawatirkan. 7 kali. Sudah, selesai, sembuh. Dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, cara meruqyah itu mudah. Tidak perlu ikut pelatihan ruqyah. Dan yang paling pokok dalam ruqyah itu adalah keyakinan kita kepada Allah. Dialah yang maha menyembuhkan. Dan hubungan baik kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengaruh daripada ruqyah itu bergantung pada 2 hal ini. Keyakinan kita kepada Allah dan hubungan baik kita dengan Allah atau ketakwaan kita. Ya, jadi bukan karena keahlian. Ada orang dia membaca ruqyah, pengaruhnya langsung terlihat. Ada orang yang membaca ruqyah, pengaruhnya masih lama, baru terlihat. Ya, kesembuhannya lama. Nah,
Ini ada banyak kemungkinan, namun kemungkinan terbesar adalah hubungan mereka yang membaca itu hubungan dia dengan Allah. Artinya ketakwaannya. Yang makin bertakwa, makin besar pengaruh dari bacaan Al-Quran itu. Jadi bukan karena dia sudah jadi senior dalam dunia ruqyah, tidak. Dia sudah jadi pakar ahli meruqyah, tidak. Ya, dia nggak sama dengan ilmu kedokteran. Ilmu kedokteran mungkin yang sudah lama jadi dokter, dia sudah pakar, sudah punya banyak pengalaman, dia lebih ahli. Kalau ruqyah nggak seperti itu. Tidak dipengaruhi oleh itu. Tapi dipengaruhi oleh keyakinan seseorang kepada Allah dan hubungan baik dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi mudah saja meruqyah, yang nggak perlu kita ikut pelatihan-pelatihan ruqyah. Wallahu alam. Masih ada pertanyaan, akhi? Alhamdulillah, Ustaz, sudah beres semua pertanyaan-pertanyaan, Ustaz. Baik. Mungkin sebagai penutup, sedikit nasihat untuk kami yang ada di sini, Ustaz. Sebagai Ustaz, penutup. Baik. Sebagai nasihat penutup, saya ingatkan kepada diri saya sendiri dan kepada teman-teman semuanya untuk selalu menguatkan tauhid dan senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tauhid itu adalah kunci utama untuk meraih pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang iblis pun tahu, dia tidak akan bisa menyesatkan orang yang benar-benar mentauhidkan Allah. Sebagaimana Allah sebutkan sumpah iblis dalam surat Shad ayat 82-83. Qala fa bi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Iblis bersumpah, demi kemuliaanmu ya Allah, aku akan menyesatkan manusia semuanya kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Hamba yang ikhlas itu artinya hamba yang memurnikan ibadah hanya untuk Allah semata dan menjauhi dosa-dosa syirik. Itulah yang dimaksud hamba yang ikhlas, sebagaimana firman Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali menyembah kepada Allah mukhlishina lahuddin, dengan mengikhlaskan atau memurnikan semua ibadah hanya untuk Allah, hunafa, dalam keadaan hanif, yaitu berpaling dari syirik. Inilah kunci utama keselamatan kita di dunia dari berbagai macam perbuatan maksiat, dari berbagai macam keburukan dunia, begitu pula keselamatan kita di akhirat. Oleh karena itu, ilmu yang paling penting untuk selalu kita dalami adalah ilmu tentang tauhid. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Alhamdulillah, terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengikuti kajian hari ini, insya Allah, dan yang ingin mengetahui info kajian selanjutnya, silakan untuk masuk ke grup yang telah kami share di depan informasi, atau silakan DM ke Instagram di channel Barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Baik, mungkin kita tutup ya. Nanti kita di